Masjid Ulul Azmi Universitas Airlangga merupakan masjid utama di lingkungan kampus yang menjadi pusat kegiatan keislaman bagi mahasiswa dan civitas akademika. Dengan pengelolaan yang modern dan melibatkan takmir muda, masjid ini aktif memanfaatkan media sosial untuk mendukung dakwah dan kegiatan keagamaan. Media sosial berperan penting dalam membangun komunitas muslim milenial di sekitar Masjid Ulul Azmi. Melalui platform seperti Instagram dan YouTube, informasi kegiatan, kajian, serta pesan dakwah dapat disebarkan secara cepat dan menarik. Hal ini membuat mahasiswa lebih mudah terhubung, berpartisipasi, dan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan masjid. Dengan demikian, media sosial menjadi sarana efektif untuk memperkuat ukhuwah dan menumbuhkan semangat keislaman di kalangan generasi muda kampus. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bertanya, ini dengan kakak siapa? Oh ya, sebelumnya Waalaikumsalam. Saya Amil Azati Masni, angkatan 24 dari Prodi Gizi FKM Unair. Oke kak, saya ingin bertanya kak, bagaimana sih Masjid Ulul Azmi memanfaatkan media sosial untuk menjangkau dan membangun komunitas muslim milenial di lingkungan kampus? Sebagai mahasiswa yang tentunya hidup di daerah Unair sini, tentunya kalau mengetahui manfaat dari Masjid Ulul Azmi ini, saya sendiri sudah beberapa kali tahu informasi terkait kajian-kajian melalui media sosial. Contohnya di Instagram, di sana banyak sekali informasi-informasi untuk menghadiri kajian. Tentu saja ada juga di bulan Ramadan itu sangat padat sekali ya agendanya. Di sana banyak sekali agenda, kayak misalnya ada sahur gratis, kemudian ada makan berbuka gratis. Itu sangat bermanfaat sekali buat mahasiswa kayak kita ini gitu. Saya lanjutkan dengan pertanyaan ketiga, bagaimana peran mahasiswa atau pengurus muda dalam mengelola akun media sosial dan menciptakan interaksi dengan jamaah? Kalau peran dari pemuda ini kan ada beberapa lintas sektor ya, ada yang dari UKM sendiri, ada yang dari remasnya sendiri. Kalau saya sendiri di sini, saya aktivis di UKM KI. Di sini saya dilibatkan dalam, contohnya ada kolaborasi antara Remas Ulas dengan UKM KI di Departemen Kastrat. Itu kita bersinergi dalam bentuk dakwah yang seperti mengadakan kajian, seperti itu. Terima kasih Kak. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat. Apa dampak dari penggunaan media sosial terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan keagamaan di Masjid Ulul Azmi? Untuk sejauh mana dampak dari media sosial yang disebarkan masjid ini sangat berdampak ya. Awalnya itu kita tuh lihat, misalnya ya, kita salah satu dari teman saya itu follow di Instagram masjid gitu ya. Ada info tentang kayak kajian ini dapat benefit ini, SKP ini, dan juga ada makan siangnya gratis gitu. Itu bisa menarik mahasiswa lain. Jadi kayak kita sama-sama buat datang itu bisa kompak gitu. Kayak apa ya? Kayak satu sama lain itu saling memberikan informasi gitu terkait poster dari postingan media sosialnya. Jadi kayak kedatangan mahasiswanya itu lebih banyak tertarik ketika ada informasi lebih lanjut terkait postingannya gitu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga konsistensi dakwah digital, dan bagaimana cara tim masjid ini untuk mengatasinya? Untuk tantangannya sendiri pasti banyak ya, cuma saya sebutkan salah satu yang pernah saya alami aja ya. Untuk tantangannya kan konsisten dalam dakwah. Dakwah ini kan sifatnya individu ya, kayak anak itu lebih tertarik untuk mendengar kajian atau ikut enggak, tergantung individunya masing-masing. Tantangan terbesarnya adalah ketika teman-teman yang punya ingin datang ke masjid tapi terhalang dengan agenda-agenda organisasi lain. Itu kayak misalnya sering bertabrakan dengan agenda lain, kayak ya itulah ada urusan di kepanitiaan dan lain-lain. Itu salah satu tantangan terbesarnya gitu. Kayak kita pengen tetap hadir di masjid tapi terhalang ada keperluan lain gitu. Kalau di tantangannya sih. Baik, terima kasih. Selamat siang, halo. Jadi nama saya Muhammad Fatul Arifin, sedang di FPK. Nah, ini saya mau mewawancarai salah satu remaja masjid, yaitu kakak.
Kenalin, nama aku Salma Nisa Karisaya, biasa dipanggil Salma. Aku berasal dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, angkatan 2023. Jadi di mahasiswa masjid ini, aku berada di Departemen Media, tepatnya menjadi sekretaris Departemen dari media sendiri. Ini nggak apa-apa ya Kak? Saya mengajukan beberapa pertanyaan. Aman. Yang pertama, bagaimana sih Masjid Ulul Azmi memanfaatkan media sosial untuk menjangkau dan membangun komunitas muslim milenial di lingkungan kampus? Oke, gimana sih cara mahasiswa Masjid Ulul Azmi buat memanfaatkan media sosial buat nge-branding gitu kan? Karena kita berada di zaman yang sangat maju ini, jadi ya udah kayak kita mengutamakan di bagian sosial media kayak IG, TikTok, YouTube. Tapi sementara ini di Ulul Azmi sendiri masih memakai Instagram dan YouTube aja, jadi belum punya TikTok teman-teman. Nah, menurutku seberapa penting media sosial buat kemajuan mahasiswa sendiri itu sangat amat penting, karena di zaman sekarang itu banyak mahasiswa atau banyak remaja yang mulai jauh nih tentang pengetahuan agama. Jadi kita adain media sosial kami itu buat mereka tahu tuh gimana perkembangan agama sekarang. Seenggaknya mereka gak nol-nol banget lah tentang agama melalui platform yang kita buat itu. Mulai dari konten entah konten reels atau konten yang ada di feed Instagram. Nah terus Kak, kan dari dua platform media itu yang paling aktif yang mana ya? Dan juga ini Kak, jenis konten seperti apa yang paling efektif untuk menarik perhatian mahasiswa? Oke, dari dua akun sosial media kita, yaitu Instagram dan YouTube, sebenarnya dua-duanya sama-sama aktif karena di setiap kita adain kajian harian atau kajian besar atau tablik akbar, itu selalu kita masukkan ke dalam live streaming YouTube, dan selalu kita bikin recap atau after report yang bakal kita taruh di Reels Instagram. Jadi dua-duanya aktif banget. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari penggunaan media sosial terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan keagamaan di Masjid Ulul Azmi, Kak? Untuk dampaknya sangat berdampak ya, sangat berdampak, karena sekarang itu kan juga lagi-lagi di zaman yang maju banget, yang apa-apa sama media sosial. Jadinya anak-anak mahasiswa ini juga kebanyakan mendapat informasi itu dari saluran WhatsApp. Soalnya di Masjid Ulul Azmi sendiri itu punya saluran WhatsApp yang dimana gunanya buat nyalurin poster-poster kajian, entah kajian akbar, kajian harian. Jadi kami juga rutin melakukan tanya jawab kepada jamaah itu kayak dari mana mereka tahu kajian ini. Itu ternyata kebanyakan dari saluran WA dan dari Instagram kita. Jadi kalau berdampaknya sangat amat berdampak, karena kalau kita nggak ngaktifin media sosial itu ya mereka juga nggak bakal tahu gitu. Jadi mahasiswa kita bisa mendapatkan informasi mengenai kajian itu bisa melalui saluran WhatsApp dan Instagram. Betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga konsistensi dakwah digital dan bagaimana cara tim masjid untuk mengatasinya, Kak? Oke, tantangannya sebenarnya banyak ya, karena banyak anak muda sekarang yang kayak mengenyampingkan masalah keagamaan kayak dan banyak stigma yang keagamaan itu pasti boring, terus kajian dengerin boring. Jadinya tantangannya lebih ke situ, jadi menarik mahasiswa atau jamaah-jamaah untuk ikut kajian. Jadi kita bikin konten-konten menarik gitu sih, kayak tantangannya lebih ke situ. Nah, buat penyelesaiannya itu dengan kita bikin konten menarik. Jadi kita kemas quotes Islam, terus kayak kita kemas fun fact Islam dengan bentuk konten-konten anak muda kayak sekarang. Jadi mereka itu apa yang mereka scroll di TikTok, apa FYP mereka itu sebenarnya sama isinya, cuma kita kemas dalam bentuk keagamaan kayak quotes Islam dan lain-lain itu. Itu sih. Sudah, Kak, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami dan itu sudah sangat membantu kami. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.